Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, pada video kali ini, kakak akan membahas materi mengenai teori kinetik gas bagian ketiga. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab kelima ya, mengenai teori kinetik gas. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di video ini kita bakal mengetahui nih ya, kalau sebelumnya kita udah tahu nih kalau teori kinetik gas adalah teori yang menyelidiki sifat-sifat gas berdasarkan tinjauan energi dan gaya antara partikel-partikel gas, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau ada partikel yang akan menabrak sebuah wadah. Nah, di sini kan berarti partikel ini memberikan tekanan ya terhadap wadah. Kira-kira tekanannya berapa sih gitu ya? Tekanan gas idealnya gitu ya. Untuk menentukan besar tekanannya, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana P sama dengan sepertiga dikali N dikali M kali V pangkat 2 per V besar. Ya, dengan N-nya itu adalah jumlah partikel gas, M itu adalah massa gas, V kecil itu adalah kecepatan partikel satuannya meter per second, dan V besar adalah volume gas, satuannya itu adalah meter kubik. Gitu ya. Nah, di sini kita ada hubungannya nih. Kalau misalnya sahabat privat lihat, M kali V pangkat 2 itu kan adalah seperti rumus energi kinetik ya. Nanti di sini kita bisa hubungkan nih, hubungan tekanan dengan energi kinetik menjadi seperti ini. Nah, kita lihat nih, kalau yang namanya energi kinetik itu kan rumusnya setengah MV pangkat 2, sedangkan di sini adanya MV pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa simpulin nih kalau MV kuadrat ini sama dengan 2-nya si EK. Gitu ya. Nanti dari sini akan kita dapatkan kalau P itu sama dengan 2/3 N besar jumlah partikel dikali EK per V. Ya. Ini rumus tekanan kalau menggunakan persamaan energi kinetik. Gitu ya. Berarti kita bisa simpulin nih, energi kinetik itu sama dengan EK sama dengan 3/2 PV per N. Ya, jadi ini tinggal pindah ruas aja ya. Ini pindah ruas, berarti EK-nya akan didapatkan persamaan ini. Nah, di sini kita juga harus tahu nih, kalau misalnya PV itu sama dengan NKT, gitu ya. Nah, kita kita juga tahu kalau PV itu adalah besar usaha, gitu ya. Jadi kalau P dikali V itu sebenarnya sama aja kayak kita mencari besar usaha. Nah, atau besar energi. Berarti PV-nya ini kita bisa ubah menjadi NKT ya. Maka nilai energi kinetiknya menjadi 3/2 KT, gitu ya. Kenapa sih kita biasanya kalau di sekolah itu kita pakai yang ini, 3/2 KT. Kenapa kita pakai persamaan ini? Karena ini adalah variabel yang mudah diukur. Kita nggak tahu kan volume partikelnya berapa, tekanan dari gasnya berapa, tapi kita bisa mengetahui berapa besar suhunya. Gitu ya sahabat privat. Oke, untuk memudahkan sahabat privat memahami materinya, kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah gas ya. Ini bendanya sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, dari sini dijelasin nih, dalam ruangan tertutup terdapat gas dengan suhu 27 derajat Celcius. Apabila gas dipanaskan hingga energi kinetik menjadi 5 kali energi kinetik semula, maka gas itu harus dipanaskan sebesar berapa kali nih EK-nya supaya menjadi kira-kira suhunya harus dinaikkan berapa supaya sistem keduanya itu menjadi 5 kali energi kinetik semula. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa cari tahu informasi yang kita ketahui. Sistem pertama dikasih tahu kalau T1-nya itu adalah 27 derajat Celcius. Berarti nanti tinggal ditambah aja 273 karena kita ubah ke dalam bentuk Kelvin. Nah, di sini kita nggak tahu nih EK1-nya berapa, makanya kita bisa bilang EK1-nya itu adalah EK. Dan EK2-nya itu dibilang di sini 5 kalinya dari energi kinetik. Berarti udah tahu nih informasinya nih, dan kita lanjut ke yang ditanya itu apa. Yang ditanya itu adalah T2-nya berapa supaya energi kinetik ya menjadi 5 kali energi kinetik. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa, karena ini perbandingan, kita bisa pakai persamaan ini. EK1 per EK2 sama dengan 3/2 NKT1 per 3/2 NKT2. Nah, ini kalau soal kayak gini pasti tipenya tipe perbandingan ya. Berarti kalau udah perbandingan, kita tinggal coret-coret aja persamaan yang bisa kita coret atau variabel yang sama. Di sini kita tahu nih, kalau yang sama itu pasti 3/2 N sama K-nya. Karena di sini kan dibilang wadahnya tertutup, berarti pasti jumlah partikelnya nggak ada yang berkurang ataupun bertambah.
Berarti nanti akan kita dapatkan kalau EK satunya itu adalah EK 2-nya itu adalah 5 EK sama dengan 300 per T2. Kenapa? Karena ini kita coret ya. Nah, dari sini kita bakal dapatkan kalau T2-nya itu adalah 1500 Kelvin. Atau T2-nya itu bisa kita ubah menjadi 1500 dikurangi 273 menjadi 1227 derajat Celcius. Kalau mau diubah ke Celcius gitu ya. Nah, buat sahabat privat, kalau kalian butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayahprivat.com, di mana pengajaran bisa offline ataupun online, dan kita belajar itu bisa personal, gitu ya, bisa face to face ataupun kita bisa buat belajar, bisa buat grup belajar. Pokoknya di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan fiturnya pastinya bareng-bareng, gitu ya. Nah, sekarang kita bakal mempelajari tentang energi dalam gas ideal. Nah, biasanya gini, jadi kita harus tahu ya, yang namanya partikel dalam suatu wadah, tanpa diapa-apain, dia pasti bakal bergerak. Nah, kira-kira yang bikin dia bergerak apa? Yang bikin dia bergerak itu adalah energi dalamnya, gitu ya. Jadi tanpa ada sistem, tanpa ada perlakuan dari luar, partikel gas itu pasti bergerak. Nah, di sini kita harus tahu nih, sebelum kita mengetahui energi dalam gas ideal, gas itu ada yang namanya monoatomik sama diatomik, gitu ya. Kalau gas monoatomik adalah gas yang terdiri dari satu partikel, misalnya itu He gitu ya, helium, ini natrium maksudnya, natrium sama argon. Nah, di sini untuk menentukan besar energi dalam, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana U sama dengan 3/2 nRT. U itu adalah energi dalam gitu ya, dan ini T-nya itu T besar, 3/2 nRT. Berarti ini suhu ya, atau U itu sama dengan 3/2 NKT. Ini T-nya T besar ya, jadi ini 3/2 NKT-nya itu suhu. Nah, ini baru yang monoatomik. Lalu bagaimana kalau gasnya diatomik? Nah, gas diatomik itu berarti gas yang terdiri dari dua partikel atau lebih. Misalnya N2, O2, ataupun H2 gitu ya. Nah, kalau misalnya gasnya diatomik, untuk menentukan energi dalam, kita lihat dulu suhunya berapa. Kalau misalnya dia suhunya rendah, kurang dari 300 Kelvin, kita bisa menggunakan persamaan ini. Energi dalamnya sama dengan 3/2 nRT. Gitu ya. Kalau misalnya suhunya itu sedang, yaitu 500 Kelvin, berarti nanti energi dalamnya kita bisa menggunakan persamaan ini. 5/2 nRT atau 5/2 nKT. Kalau suhunya 1000 Kelvin atau lebih, berarti udah tinggi nih. Berarti kita bisa pakai persamaan ini. Energi dalam sama dengan 7/2 nRT atau U-nya itu adalah 7/2 NKT. Nah, jadi kalau misalnya ada soal ditanya energi dalam, kita analisis dulu dia monoatomik atau diatomik. Kalau seandainya dia diatomik, lihat dulu suhunya rendah, tinggi, ataupun sedang. Gitu ya. Nah, di sini keterangannya adalah N-nya itu adalah jumlah mol, R-nya itu adalah konstanta gas umum, T-nya itu adalah suhu, N-nya itu adalah jumlah partikel, dan K-nya itu adalah konstanta Boltzmann. Nah, kakak rasa untuk materinya cukup ya. Jika sahabat privat menyukai materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami di Ayo Privat. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kakak, Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.